Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Kiranya dimanapun Bapak Ibu dan Saudara sekalian berada, kita semua dalam keadaan yang baik. Renungan Selasa pagi GKI Purwodadi kali ini memiliki tema Sopir yang Dikasihi. Dan dasar perenungan kita di pagi hari ini terambil dari Roma 12 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan yang baik, selamat pagi. Pada pagi hari ini kami mengucapkan syukur buat semua yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kami mengucapkan syukur buat hari baru yang Tuhan beri. Kami juga mengucapkan terima kasih, mengucap syukur buat segala kondisi jasmani kami. Kami juga mengucapkan syukur buat kecukupan dan berkat-berkat yang sudah Tuhan sediakan buat kami. Kami juga mengucapkan syukur buat perlindungan-Mu sepanjang malam kami beristirahat. Saat ini, saat kami diizinkan oleh Tuhan menikmati hari yang baru, mampukan kami ya Tuhan melakukan segala yang baik di hari ini. Bantu kami untuk berjuang dengan sekuat tenaga kami untuk mencintai dan menjaga segala hal yang sudah Tuhan berikan kepada kami dan sudah Tuhan percayakan kepada kami. Baik itu keluarga, pekerjaan, relasi dengan sesama, usaha-usaha kami, dan juga pelayanan kami. Hari ini kami hendak membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Mampukan kami ya Tuhan untuk memahami supaya kami dapat menjadi pelaku firman-Mu yang baik dalam kehidupan kami. Kami serahkan waktu kami saat ini dan hari ini ke dalam tangan-Mu. Amin. Roma 12 ayat 17 sampai 18. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Ada seorang sopir yang sudah bekerja bertahun-tahun pada sebuah keluarga. Suatu hari, sopir itu mengalami kesulitan uang belanja. Ia tidak bisa membeli susu untuk anaknya, karena kebetulan belanja bulanan sopir itu membengkak. Ketika ia menyampaikan kesulitannya kepada sang majikannya pun menjawab, "Maaf ya, bulan depan saja aku pinjami." Tapi entah apa yang merasuki hati dan pikiran sopir itu. Jawaban majikannya ternyata tidak memuaskan hatinya, dan jawaban itu justru membuat dirinya menjadi marah dan emosi. Sehingga ia memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya, dan suatu hari dia menculik anak dari majikannya, serta meminta tebusan 200 juta. Singkat cerita, keluarga dari majikan tersebut melaporkan hal itu kepada polisi. Dan dengan bantuan polisi, mereka merencanakan penjebakan agar si penculik bisa ditangkap. Akhirnya, tertangkaplah si penculik itu. Dan betapa terkejutnya sang majikan ketika tahu bahwa penculik anaknya adalah mantan sopir yang pernah dengan setia bekerja dengannya selama bertahun-tahun. Karena hal ini, akhirnya dia berkata kepada pihak kepolisian. Ia meminta untuk tidak menghukum mantan sopirnya itu, karena dia sudah cukup bersyukur bahwa anaknya tidak kenapa-kenapa. Dan ia tahu sopir itu sedang dalam kesulitan keuangan. Jika nanti dipenjara, maka keluarganya akan mengalami kesulitan yang lebih lagi. Karena mantan sopirnya itu adalah satu-satunya tulang punggung orang yang bisa bekerja di keluarganya. Cerita ini memanglah sebuah cerita yang ekstrim. Kenapa saya sebut ekstrim? Karena biasanya seseorang akan marah dan sangat ingin menghukum orang yang telah melakukan kejahatan pada dirinya atau pada keluarganya. Tetapi majikan ini justru berbeda. Ia mengampuni orang yang sudah berbuat jahat kepada keluarganya. Bahkan ia mengasihi, mengampuni orang yang sudah berbuat jahat kepadanya dengan cara yang luar biasa. Hari ini, melalui tulisan Rasul Paulus kepada jemaat Kristen di Roma, kita diajak untuk menjadi orang-orang yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita diajak untuk melakukan segala hal yang baik
bagi semua orang dan berupaya sedemikian rupa untuk hidup dalam perdamaian juga dengan semua orang. Salah satu dasar Paulus menuliskan surat untuk jemaat di kota Roma memang dikarenakan adanya konflik dalam kehidupan orang Kristen antara orang Yahudi dan orang Yunani. Untuk itulah Paulus mengharapkan setelah membaca suratnya, orang-orang Kristen di Roma hidup dalam perdamaian dengan semua orang. Kehidupan orang-orang di Roma sebenarnya tidak jauh berbeda dari kehidupan kita pada masa kini. Jika berbicara soal masalah dengan sesama dan relasi yang kurang baik dengan sesama, kita pun masih mengalaminya hingga hari ini. Karena pada kenyataannya, kita masih berelasi dengan banyak orang, di mana dalam relasi-relasi yang kita jalin itu tidak semuanya tanpa hambatan, tidak semuanya berjalan dengan mulus dan baik. Sehingga dari relasi-relasi yang kurang baik, dari sanalah timbul luka hati, ketersinggungan, kemarahan, kekecewaan, atau ketidaksukaan. Membalas kejahatan dengan bentuk kejahatan lainnya pun masih terjadi hingga saat ini, meskipun kita sudah puluhan tahun mengikuti Kristus dan paham betul soal mengasihi. Tetapi toh kita masih kesulitan untuk melakukannya. Karena memanglah untuk dapat mengasihi, kita harus selalu dalam kondisi sadar dan disadarkan. Menjaga diri agar hidup dalam kasih, berbuat baik, dan hidup dalam damai kepada semua orang bukanlah hal yang mudah. Tetapi bukan berarti hal ini tidak bisa dilakukan. Karena sejatinya mengasihi, berbuat baik, dan hidup damai dengan semua orang bukanlah sebuah pilihan bagi orang Kristen, tetapi merupakan sebuah keharusan yang harus terus dilakukan di setiap nafas kehidupan orang Kristen. Marilah Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita terus mengingat ajaran ini dan terus berusaha melakukannya. Mungkin kita pernah gagal, tapi kegagalan di masa lalu bukanlah akhir dari semua perjuangan kita untuk mengasihi, berbuat baik dengan semua orang, dan hidup damai dengan semua orang. Karena terkadang kegagalan yang kita alami merupakan cara Tuhan memproses kita agar kita dapat melakukan dengan cara lain atau cara yang lebih baik lagi. Demikianlah renungan Selasa pagi hari ini. Selamat berproses dengan Tuhan hari ini. Selamat berjuang, selamat berusaha untuk mengasihi, berbuat baik, dan hidup damai dengan semua orang. Selamat menikmati hari ini. Salam sehat jiwa dan raga. Kiranya Tuhan memampukan kita semua. Amin.